Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Seorang pria jangkung dan besar dengan wajah cantik, itu sedang berdiri di luar kursi Yan Ruyu. Pria itu berdiri di sana, dan bahkan murid inti yang biasanya bangga dari sekte Jade Maiden saja, itu sampai tertarik padanya. Dalam beberapa tatapan mereka, ada sedikit cinta dan kekaguman. Orang itu adalah murid nomor 1 dari sekte peringkat 4 di Provinsi Azure, Nan Gongqiao dari sekte tanpa pedang. Dia adalah seorang jenius, yang memasuki level 5 dari ranah mendalam pada usia 20. Nan Gongqiao memang menyukai tatapan cinta, dan kekaguman dari para murid sekte Jade Maiden. Jika ada waktu lain, dia pasti sudah pergi dan memulai percakapan. Namun untuk saat ini, dia tidak berani. Dia berpura-pura menatap kursi Yan Ruyu, itu dengan emosi yang dalam. Wush! Akhirnya, pintu yang tertutup rapat pun dibuka, dan perempuan dengan sosok yang cantik serta penampilan yang baik berjalan keluar. Setelah wanita itu muncul, setiap murid wanita dari sekte Jade Maiden benar-benar kalah dengannya, karena wanita itu benar-benar memiliki penampilan yang cukup baik. Bagian depan yang menonjol, dan bagian belakang yang juga menonjol. Mereka yang menginginkan dada, maka mereka mendapatkan dadanya. Dan mereka yang menginginkan bokong, maka merek mendapatkan bokongnya. Sosok dan wajahnya baik-baik saja, terutama untuk kulit putihnya. Kulitnya itu sehalus batu giok, dan kulitnya itu sangatlah menarik. Junior Baixi, bagaimana menurutmu? Apakah Junior Yan bersedia melihat aku? Setelah melihat wanita cantik itu, Nan Gongqiao dengan cepat naik dan bertanya. Meskipun kecantikannya itu tidak seperti Yan Ruyu, tapi dia masih kecantikan nomor 2 di sekte Jade Maiden. Seperti namanya, dia terlihat sangat putih secara normal. Yang paling penting adalah, dia ternyata saudara perempuan terdekat dari Yan Ruyu. Jadi, Nan Gongqiao tidak berani untuk tidak sopan terhadap Baixi. Senior Nangong, aku sudah mengatakan bahwa Senior Yan tidak enak badan, dan tidak nyaman baginya untuk melihat siapapun. Namun, melihat bahwa kamu memiliki ketulusan seperti itu, Senior Yan memutuskan untuk bertemu denganmu, balas Baixi. Saat Baixi berbicara, dia mengarahkan pandangannya ke kursi dari Yan Ruyu. Pada saat itu, ketika pintu di kursi sedan terbuka lagi, semua orang tidak bisa untuk tidak mengirim tatapan mereka ke arahnya. Karena pada saat itu juga, seorang wanita cantik melangkah keluar dari kursi sedan, dan memasuki garis pandang semua orang. Perempuan itu memiliki sosok yang sangat baik, dan itu sebanding dengan Su Rou. Dan wajahnya yang manis, itu sebanding dengan Su Mei. Jika disimpulkan, seolah-olah dia adalah kombinasi dari Su Rou dan Su Mei. Yang paling penting adalah kulitnya, bahkan kulitnya lebih putih dari Baixi. Kulitnya itu hanya seperti salju, namun ada bintik-bintik merahnya. Sungguh, bintik-bintik merah itu merembes melalui kulit putihnya, dan bahkan seolah-olah air bisa terjepit. Dengan satu lirikan, detak jantung seseorang akan berdetak lebih cepat, dan kemudian mereka benar-benar tergoda untuk naik dan memiliki sentuhan. Itu adalah semacam perasaan, di mana layak untuk mati hari ini selama kamu bisa menyentuh wanita itu sekali. Orang itu adalah murid nomor 1 sekte Jade Maiden, Yan Ruyu, dan seperti yang diharapkan dari keindahan nomor 1 sekte Jade Maiden. Setelah dia muncul, bahkan Baixi tampak agak lebih biasa. Di area itu, tidak ada satu orang pun yang bisa dibandingkan dengan wanita itu. Oh, tunanganmu cukup cantik juga ya, ucap si ratu menggodanya. Saat itu melalui celah-celah kursi sedan, Chu Feng bisa melihat penampilan Yan Ruyu, dan si ratu memberikan pujian langka pada wanita itu. Kecantikannya itu, dia masih terlalu jauh jika dibandingkan dengan ratuku, balas Chu Feng sambil mengerutkan bibirnya, dan apa yang dia katakan berasal dari hatinya. Meskipun Yan Ruyu memang sangat cantik, dari perspektif Chu Feng, dia hanya setingkat dengan Su Rou dan Su Mei. Dari semua wanita yang pernah dilihat Chu Feng sebelumnya, yang paling indah masih dipegang oleh si ratu.
Sosoknya yang sempurna, dan wajahnya yang sempurna. Bahkan setiap ekspresinya, dan juga setiap aksinya, semua itu memancarkan keagungan istimewa yang tidak dimiliki orang lain. Ketika dia sedang melembut, dia adalah seorang wanita suci murni. Ketika dia liar, dia masihlah wanita yang memikat. Dia tidak bisa dibandingkan dengan wanita di dunia ini. Tentu saja, pada awalnya dia bahkan tidak datang dari dunia ini. Setidaknya dalam hal penampilan luar, si ratu hampir sempurna dalam hati Chu Feng. Yang mengikutinya setelah itu adalah wanita muda berpakaian ungu, yang dia temui di pegunungan White Tiger. Chu Feng tidak bisa melupakan mata jernih yang dia miliki, serta wajahnya yang glamor. Kecantikannya benar-benar dapat dikatakan bisa menghancurkan kabupaten dan kota, dan itu jarang terjadi di dunia. Meskipun kekuatan wanita muda itu luar biasa menakutkannya, karena dia memiliki tubuh ilahi yang legendaris, dan juga hati yang kejam. Tidak peduli metode apa yang dia gunakan, dan merupakan karakter yang benar-benar berbahaya, Chu Feng harus mengakui bahwa dia adalah satu-satunya perempuan, yang bisa menjadi kecantikan jika dibandingkan dengan si ratu. Dia benar-benar kecantikan di tingkat iblis. Sedangkan untuk Su bersaudara, satu seperti roh yang memikat, dan yang satunya semanis madu. Keduanya memiliki tempat khusus mereka masing-masing, tetapi mereka berdua juga bisa menyihir, dan keindahan yang tidak dapat dengan mudah ditemukan. Sedangkan untuk Yan Ruyu, meski memiliki wajah yang sebanding dengan Su Mei, dan sosok yang sebanding dengan Su Rou, ia hanya menyamai poin kuat keduanya, tetapi tidak melebihi poin kuat mereka. Jadi, jika Chu Feng menilai kecantikannya, dia hanya bisa berada pada tingkat yang sama dengan Su Rou dan Su Mei. Tentu saja, dia melakukan itu tidak mempermalukan nama kecantikannya. Yaitu, perempuan yang lebih cantik dariku belum sepertinya lahir ya. Saat kecantikannya disebutkan, si ratu dengan bangga membusungkan dadanya. Meskipun gadis itu agak kecil, tapi sepasang senjata jahatnya tidaklah kecil sama sekali. Jika Chu Feng melihat adegan itu, hidungnya pasti langsung berdarah. Junior Yan, jika mengingat kembali pada tahun itu setelah berpisah dari 100 Sek Gathering, ternyata setahun telah berlalu. Aku, Nan Gong Xiao, benar-benar merindukanmu. Ucal Nan Gong Xiao. Setelah melihat Yan Ruyu, Nan Gong Xiao tidak bisa lagi mengendalikan emosinya sendiri. Dia dengan penuh semangat membuka senyum bahagia, dan dengan cepat berjalan maju. Dia ingin lebih dekat dengan Yan Ruyu, dan mengambil beberapa keuntungan kecil darinya. Senior Nan Gong. Pria dan wanita itu berbeda, sehingga yang terbaik adalah tidak terlalu dekat satu sama lain. Selain itu, saat ini Senior Yan sudah diatur untuk menikah, jadi tidak terlalu nyaman bagimu untuk terlalu dekat, ucap Baixi. Namun, sebelum membiarkan Nan Gong Xiao mendekat, Baixi berdiri dan menghentikan Nan Gong Xiao. Dia mengatakan kata-katanya dengan sangat keras, dan dia bahkan sengaja melihat ke arah kursi sedan Chu Feng, itu saat dia ingin Chu Feng mendengarnya. Junior Baixi, apa yang kamu bicarakan? Apakah Junior Yan memiliki pernikahan yang sudah direncanakan? Kapan itu dilakukan, dan siapa yang mengatur pernikahan yang direncanakan dengan Junior Yan? Tanya Nan Gong Xiao. Memang benar setelah mengetahui hal itu, ekspresi Nan Gong Xiao sangat berubah. Dengan amarah, kebencian, cemas, dan jengkel, dia segera bertanya. Tentang topik ini, bahkan Senior Yan tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu bukan keinginannya, tetapi keinginan kepala sekte. Adapun dengan tunangan dari Senior Yan, aku yakin kamu pernah mendengar tentang dia juga. Dia adalah murid nomor 1 Sekte Azure Dragon, Chu Feng. Baixi menghela nafas dan berkata, Chu Feng, dia bocah cilik dari Sekte kelas 2. Bagaimana mungkin dia bahkan layak untuk Yan Senior? Ucap Nan Gong Xiao. Setelah mendengar nama Chu Feng, wajah Nan Gong Xiao bahkan berubah ungu karena marah. Meskipun nama besar Chu Feng terkenal tidak normal dalam beberapa hari terakhir, dia, Nan Gong Xiao, bahkan tidak menaruh Chu Feng di matanya. Karena dia merasa, bahwa Chu Feng adalah sampah dengan kekuatan palsu. Benar, jika Senior Yan menikahi Chu Feng,
itu benar-benar akan menancapkan bunga segar ke tanah yang tandus dan gersang, ucap Baixi. Dengan wajah penuh keluhan, Baixi bertindak seolah-olah dia dipaksa menikah. Di sisi lain, Yan Ruyu yang berdiri di samping keduanya, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya melihat kursi sedan milik Chu Feng, dan emosi yang rumit terisi pada wajahnya yang manis. Junior Yan, jangan khawatir. Aku benar-benar tidak akan membiarkan kamu menikahi sampah sekte kelas 2 itu. Saat ini aku akan pergi, dan membicarakan hal ini dengan kepala sekte kamu, lalu membuatnya untuk membatalkan pernikahan antara kamu dan Chu Feng. Ucap Nan Gong Xiao yang bersumpah dengan sungguh-sungguh. Kemudian setelah berbicara, ia berbalik dan berjalan. Sialan, siapa yang menurut kamu harus memenuhi syarat untuk membatalkan pernikahan orang lain? Teriak seseorang. Tepat pada saat itu, sebuah teriakan langsung meledak, dan Chu Feng akhirnya keluar. Siapa kamu? Tanya Nan Gong Xiao. Setelah melihat Chu Feng, alis seperti pedang Nan Gong Xiao miring ke dalam, dan dia dengan dingin bertanya. Senior Nan Gong, dialah Chu Feng. Tapi bahkan sebelum membiarkan Chu Feng membalas, Baixi segera berjalan ke depan, lalu menunjuk ke arah Chu Feng dan berbicara. Oh, jadi kamu Chu Feng ya, ucap Nan Gong Xiao yang sedikit terkejut. Tetapi segera setelah itu, niat membunuh yang menakutkan muncul dalam pandangannya. Tepat sekali, aku adalah kakekmu, Chu Feng, balas Chu Feng. Chu Feng menjulurkan dadanya, mengangkat kepalanya, dan dia meletakkan kedua tangannya di pinggangnya. Sialan, sampah sepertimu bahkan berani muncul di hadapanku. Hari ini, aku akan memberi kamu pelajaran untuk Junior Yan. Aku akan memberi tahu kamu, bahwa kamu masih tidak memenuhi syarat untuk menikahinya, teriak Nan Gong Xiao. Nan Gong Xiao bahkan khawatir, kalau dia tidak punya alasan untuk merawat Chu Feng. Dia tidak akan pernah berpikir, bahwa Chu Feng akan menghinanya seperti itu. Jadi, itu secara kebetulan memberinya alasan untuk menyerang Chu Feng. Kekuatan mendalam yang tak terbatas segera terkondensasi di udara, dan seperti gunung yang besar, kekuatan itu jatuh ke arah Chu Feng. Meskipun serangan itu tidak bisa membunuh Chu Feng, tapi Nan Gong Xiao merasa bahwa dengan kultivasinya, itu pasti akan menempatkan Chu Feng ke titik setengah mati. Itu adalah kesempatan terbaik untuk tampil di depan Yan Ruyu, dan itu adalah kesempatan terbaik untuk menampilkan keagungan kejantanannya. Setelah Nan Gong Xiao menyerang, hampir semua murid dari Sekte Gadis Giok di tempat kejadian sangat menantikannya. Senyum dingin digantung di sudut mulut mereka, karena mereka benar-benar menahan penghinaan Chu Feng. Dari lubuk hati mereka benar-benar tidak ingin Yan Ruyu menikah dengan Chu Feng. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa, atau mereka tidak akan memberi kepala sekte wajah apapun. Dan sebab itulah, tidak ada yang berani menyerang Chu Feng. Jadi saat ini Nan Gong Xiao menyerang Chu Feng, itu sangat cocok dengan niat mereka juga. Karena itu sama saja dengan mewakili mereka, untuk memberi Chu Feng pelajaran. Pada saat itu, mereka bahkan berharap kalau Nan Gong Xiao dapat menepuk Chu Feng sampai mati, hanya menggunakan satu telapak tangannya itu. Karena bagaimanapun juga, itu akan lebih memuaskan bagi mereka. Karena mereka yang selalu bangga merasa, bahwa orang yang lemah bahkan tidak cukup layak untuk memiliki perasaan terhadap mereka. Jika mereka melakukannya, itu berarti mereka ingin mati. Namun, Chu Feng jelas-jelas akan mengecewakan mereka. Tepat saat kekuatan mendalam akan mendarat di atasnya, Chu Feng mengangkat tangannya sambil menelapak. Saat kekuatan asal melesat ke segala arah, kekuatan mendalam yang tak terbatas itu meledak dan tersebar. Riak energi yang kuat itu memaksa para murid di sekitarnya dari Sekte Jade Maiden itu untuk terus mundur. Segera, tangisan kejutan pun terdengar. Bocah itu benar-benar memblokir serangan Nan Gong Xiao. Pada saat itu, wajah bunga dari semua murid dari Sekte Jade Maiden kehilangan warnanya, dan benar-benar sangat berubah. Di wajah kecil mereka yang menawan itu, kata Sok tertulis di sana. Mereka bisa merasakan, bahwa Chu Feng memiliki kultivadi tingkat 9 dari ranah asal.
Meskipun cukup baik bagi Chu Feng untuk memiliki kultivasi pada usia itu, dia seharusnya tidak memiliki cara untuk bertarung melawan ranah mendalam. Namun, dengan kultivasi tingkat ke-9 dari ranah asal, Chu Feng dapat dengan mudah mematahkan serangan Nan Gong Xiao. Kekuatan pertempuran yang melintasi seluruh ranah, itu benar-benar tidak bisa dipercaya. Saat itu juga, semua orang tidak bisa untuk tidak berpikir. Apakah rumor itu benar, kalau Chu Feng dengan kultivasi di tingkat ke-7 dari ranah asal, itu benar-benar mengalahkan seorang ahli di tingkat ke-4 dari ranah mendalam? Anak nakal, kamu memang memiliki beberapa metode. Tetapi setelah menahan serangan itu, aku ingin tahu apakah kamu dapat menahan serangan ini juga, ucap Nan Gong Xiao. Ketika serangan pertamanya gagal, Nan Gong Xiao merasa wajahnya hampir tidak ada. Jadi kali ini, dia tidak menahan diri lagi. Dia segera menggunakan keterampilan bela diri peringkat 6 yang sangat kuat. Ketika keterampilan bela diri itu ditampilkan, seluruh langit tampak redup, dan bahkan kehilangan warnanya. Kekuatan mendalam yang sangat kuat segera terbentuk, dan menjadi pusaran tak terbatas di udara saat melonjak dan berguling-guling. Akhirnya, itu menjadi pedang besar yang diletakkan secara horizontal di udara. Pedang itu panjangnya sekitar selusin meter, dan itu memancarkan kekuatan yang menakutkan. Seolah-olah, itu tidak ada yang bisa menghentikan serangan darinya. Pada saat itu dengan kekuatan yang menakutkan, pedang itu menusuk ke arah Chu Feng. Coba lihat, itu adalah keterampilan bela diri dasar Swordless Sect. Tahun lalu di 100 Sect Gathering, Nan Gong Xiao menggunakan skill ini untuk mengikatnya dengan senior Yan, ucap penonton. Ketika mereka melihat pedang besar yang diringkas oleh kekuatan yang sangat besar, dan juga memancarkan tekanan yang kuat, orang-orang yang berada di tempat kejadian tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin, itu ketika ketakutan muncul di wajah mereka. Itu karena, serangan Nan Gong Xiao ini sangatlah kuat. Karena bagi para murid dari Sekte Jade Maiden di tempat kejadian, selain Yan Ruyu, itu hampir tidak ada orang lain yang bisa memblokirnya. Bahkan jika Yan Ruyu keluar, dia hanya bisa memblokirnya tetapi tidak merusaknya. Sepertinya Chu Feng sudah mati, ucap penonton. Setelah keterampilan itu ditampilkan, hampir semua orang merasa bahwa hasilnya sudah ditetapkan. Bahkan jika Chu Feng benar-benar memiliki bakat luar biasa yang menakutkan, dengan begitu banyaknya kekuatan pertempuran, sehingga bisa naik ke langit karena ia mampu mematahkan serangan ranah mendalam dengan kultivasinya di ranah asal, maka mereka masih merasa bahwa Chu Feng sama sekali tidak akan mampu untuk memblokir serangan itu. Mendengus. Kekuatan yang kopong, ucap Chu Feng. Tetapi ketika dia melihat pedang besar yang memiliki tekanan yang menindas, dan berisi kekuatan yang menakutkan, Chu Feng tidak mengelak atau menghindarinya. Dia mengepalkan salah satu tinjunya, dan kemudian melemparkan pukulannya ke udara. Namun, kekuatan yang terkandung dalam pukulannya tersebut, itu beberapa kali lebih kuat daripada sebelumnya. Ledakan. Bang! Setelah meninjunya, bahkan langit langsung bergetar, dan ketika kekuatan tak berbentuk dari tinju itu menghantam pedang besar tersebut, pedang besar yang awalnya tak tertandingi itu terbelah seinci demi inci, dan pada akhirnya pedang itu hancur dan lenyap di udara. Oh surga, coba lihat, keterampilan dasar dari Swordless Sect dapat dihancurkan oleh Chu Feng dengan satu pukulan. Teriak seorang penonton. Ketika mereka melihat pemandangan itu, hampir semua orang langsung tercengang. Karena pemandangan seperti itu telah melampaui imajinasi mereka, dan itu tidak masuk akal lagi. Bagaimana ini mungkin? Bocah ini sebenarnya, ucap Nan Gong Xiao dengan sangat terkejut. Pada saat yang sama, penampilan wajah dari keterampilan bela diri Nan Gong Xiao, itu menjadi pucat. Keterampilan bela diri itu adalah yang terkuat, dan itu bahkan kartu trufnya. Dia awalnya ingin mengalahkan Chu Feng dalam satu serangan, tetapi dia tidak pernah mengiranya, kalau itu akan begitu mudah dibubarkan. Pada saat itu, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan lagi dan dia sangat terpancing. Kamu ingin memberiku pelajaran dengan sedikit keterampilan ini. Kamu benar-benar melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri, ucap Chu Feng. Tepat pada saat itu,
Chu Feng tiba-tiba menyerang. Wush! Tubuhnya berkelebatan seperti hantu, dan dia muncul di depan Nan Gongxiao. Dia mengangkat kakinya, dan menendang Nan Gongxiao ke tanah. Bang! Ketika orang banyak menatap adegan itu, lalu dia mengayunkan tangannya, dan dengan keras menamparkan wajah Nan Gongxiao. Bang 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 bang! Chu Feng tidak memberikan belas kasihannya, dan setiap tamparannya setelah yang lain terdengar, itu jauh lebih keras daripada yang sebelumnya. Ketika beberapa tamparan dihubungkan bersama, mereka seperti petasan yang diletuskan. Itu benar-benar berderak, dan otak Nan Gongxiao di antara telapak tangan Chu Feng seperti drum. Otaknya itu terkocok bola-balik. Tamparan ganas Chu Feng terus terdengar, dan bahkan tidak berakhir. Kerumunan penonton semuanya terpana. Jangankan murid-murid lain dari Sekte Jade Maiden, bahkan mata Baixi dan Yan Ruyu bulat sempurna dari pelebarannya. Mulut mereka sedikit terbuka, dan mereka sepenuhnya ditundukkan oleh kekuatan yang ditunjukkan oleh Chu Feng. Di dunia ini, hal yang paling mengejutkan bukanlah hal yang diharapkan. Tetapi itu adalah hal-hal yang tidak bisa kamu percayai. Contohnya adalah hal-hal yang kamu rasakan tidak mungkin terjadi, tetapi masih terjadi dengan paksa di depan kamu, dan hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang paling mengejutkan, karena kamu tidak percaya bahwa itu benar-benar terjadi sebelumnya. Karena pada saat itu juga, Chu Feng melakukan hal itu. Meskipun sebelumnya berita tentang kekuatan pertempuran Chu Feng yang menakutkan sudah menyebar, tapi tidak ada yang percaya bahwa itu adalah kebenaran. Tetapi pada saat itu juga, Chu Feng menggunakan fakta ini untuk memberitahu mereka semua, bahwa semua itu adalah benar dan nyata. Dia terlalu menakutkan. Chu Feng ini, sebenarnya dia memiliki kekuatan pertempuran yang mengerikan. Nan Gongxiao saja yang setara dengan senior Yan, bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun darinya. Jadi itu berarti, jika Yan Ruyu bertukar pukulan dengannya, apakah dia juga tidak akan bisa mengalahkannya? Jika senior Yan tidak bisa mengalahkannya, bukankah itu berarti jarak antara kita sangat besar? Pria muda dari Sekte Azure Dragon ini, dia secara tak terduga sangatlah menakutkan. Apakah ini alasannya, mengapa Yan Ruyu dipilih menjadi tunangannya? Ini terlalu luar biasa. Dia jelas-jelas sangat muda, namun dia memiliki kekuatan yang sangat kuat seperti itu. Jika dia mencapai usia seperti kita, seberapa menakutkannya dia? Ucap para penonton. Setelah tercengang, tatapan semua orang saat memandang Chu Feng pun telah berubah. Itu bukan lagi penghinaan, dan juga cemoohan dari sebelumnya. Itu adalah jenis adorasi, dan juga kekaguman yang tak terlukiskan. Karena pada saat sebelumnya, ketika mereka melihat hubungan antara Yan Ruyu dan Chu Feng, mereka memiliki simpati untuk Yan Ruyu. Mereka merasa jika dia menikah dengan Chu Feng, itu akan seperti bunga segar yang menempel di tanah gersang, sehingga mereka menangis tidak adil untuk Yan Ruyu. Namun saat ini, ketika mereka melihat hubungan antara Yan Ruyu dan Chu Feng, mereka memiliki kekaguman yang tak tertandingi, dan bahkan ada yang merasa iri. Mereka malah mengagumi, bahwa Yan Ruyu menikah dengan seorang pria muda seperti dia. Jika Chu Feng memiliki kekuatan pertempuran yang menakutkan pada usia seperti itu, mereka benar-benar bisa membayangkan, betapa kuatnya dia setelah ia berkembang untuk sedikit lebih banyak waktu. Bagaimana mungkin, pria muda dari Sekte Azure Dragon itu udik dan cabul? Dia hanyalah naga yang tak tertandingi dalam diri manusia, dan juga jenius kultivasi yang nyata. Dari sudut pandang mereka dalam hal bakat, tidak akan ada lebih dari 3 orang yang dapat dibandingkan dengan Chu Feng di seluruh provinsi Azure. Namun, ketika semua orang menemukan kekuatan kuat Chu Feng, dan pendapat mereka tentang Chu Feng pun segera berubah. Karena mereka merasa, bahwa kepala sekte memberikan Yan Ruyu kepada Chu Feng adalah hal yang benar. Chu Feng hanya berdiri, dan menyapu pandangannya dengan cara menghina Yan Ruyu, lalu dengan dingin berkata, "Jangan pergi kemana-mana, dan jangan mengatakan bahwa aku adalah tunanganmu, karena kamu bahkan tidak cukup layak untukku." Ucap Chu Feng, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.